Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Huwallazi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat, curahan dan kasih sayangnya kita semua diberikan kemudahan dan kemampuan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang insya Allah menuntun kita hingga akhir zaman nanti ya bun. Semoga beliau memanggil kita dengan syafaat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik bunda-bunda yang dirahmati Allah, marilah kita buka kajian ini dengan bacakan basmalah. Seperti biasa kita beristighfar terlebih dahulu, kita luruskan niat. Kita meluruskan niat untuk hadir ke sini ini semata-mata hanya ingin mendapatkan ridha dari Allah. Dan kita berzikir pagi ya bun. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Bunda-bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali berjumpa untuk bertawabul ilmi bersama ya bun. Kita akan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Mimin dengan tema apa bun? Ada yang tahu bun? Sehidup sesurga, Masya Allah. Ya, kita melanjutkan kajian yang yang bulan lalu ya bun. Ini bagian yang keduanya. Baik, kita tunggu Umi sebentar. Maka yang di belakang bisa di depan, bisa maju ke depan bu untuk merapatkan barisannya. Masih ada saudara-saudara kita yang berdatangan ya bun, jadi tidak berhimpit-himpitan di belakang. Masya Allah, terima kasih bunda-bunda. Kita mudahkan teman-teman kita ya bun. Masya Allah, mudah-mudahan jadi pahala ya bun ya, kita memberikan keleluasaan untuk teman-teman kita yang baru datang untuk memberikan tempat duduknya. Alhamdulillah, terima kasih bunda-bunda. Ya, sebentar lagi kita mulai ya bun ya. Mangga yang perlu catatan bisa dipersiapkan terlebih dahulu dan jangan lupa untuk yang membawa HP mungkin bisa di silentkan modenya ya bun. Bagi yang bawa putra-putrinya mungkin bisa diamankan atau dilihat kondisinya agar kajian hari ini kita bisa berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Ustaz Abe ya. Bunda-bunda, alhamdulillah ya di depan ini kita udah ada wajah baru ya bun ya. Kita ada karpet yang kemarin bunda-bunda mendonasikan atau menjariahkan sebagian rezekinya. Alhamdulillah setelah dibelikan ini ya bun ya, karpet direalisasikan oleh Masjid Al-Muhajirin. Semoga apa-apa yang ibu infakkan menjadi amal jariah, menjadi ladang amal soleh untuk kita semua ya bun ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah bunda, Umi sudah hadir. Bagaimana kabarnya Umi? Sehat? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Baik bunda-bunda, kita mulai saja kajian hari ini bersama Umi Mimin Aminah dengan tema Sehidup Sesurga bagian kedua. Kepada Umi dipersilahkan. Baik, dites dulu. Bismillah, 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 bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Yang mana? Oh yang ini, siap. Yang depan bersuara, yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Alhamdulillah teman-teman semua yang Umi cintai karena Allah, semoga kita berada dalam hidup dalam kemuliaan. Kita sibuk tidak ada lain kecuali kita mencari kesibukan mencari ridho Allah ya. Saat seseorang sudah sibuk mencari ridho Allah, maka tidak ada manusia di hatinya yang menjadi tujuannya. Semoga Allah bimbing hati-hati kita untuk fokus bahwa hidup ini untuk Allah, karena Allah dan di jalan Allah, insya Allah. Alhamdulillah tidak terasa sebulan demi sebulan kita udah ketemu dan sekarang kita mau melanjutkan materi ya. Kemarin sehidup sesurga sampai mana bahasan kemarin? Coba yang kemarin hadir. Seia sekata siap. Seiring sejalan siap. Terus senasib sepenanggungan baru sehidup sesurga. Berarti satu segmen sudah. Siap ngaji nih? Siap. Siap diam? Siap fokus? Siap. Yang lagi bareng makan telan heula tuangeunana ya. Bisi pameng ya. Tadi ada yang sedang sarapan dulu. Alhamdulillah, semoga kita dibahagiakan oleh Allah dengan hari-hari kita bergairah ya, berbuat kebaikan. Sehidup sesurga artinya kita ingin dengan orang yang hidup bareng ya. Kita ingin dengan orang yang hidup bareng di dunia, ingin bareng sampai ke surga. Kan gitu ya? Benar? Ya. Tapi ada orang yang sehidup tapi tidak mau sesurga. Ada orang-orang yang sehidup tapi tidak sesurga. Jadi dia hanya dipertemukan di dunia aja. Di akhirat tidak dikumpulkan di surga. Nauzubillahi min dzalik ya. Karena siapa? Biasanya orang yang hidup dengan kita ingin sesurga. Kita atau dia yang ingin sesurga dengan kita, dan biasanya sama ya. Kalau si A dan si B ingin sesurga pasti dua-duanya sama ingin sesurga ya. Biasanya kita ingin sesurga dengan seseorang di mana dia hidup bersama kita, kita bahagia dengannya. Benar? Ya. Ada enggak orang yang ingin sesurga dengan orang yang membuat kita menderita? Jangankan ke surga, di dunia ge alim pendak. Ya, jangankan barang sampai ke surga, di dunia ge ingin pisah. Ya. Maka orang-orang yang di dunia saja ingin berpisah, ya. Ya, berpisahnya karena apa dulu gitu. Kalau memang berpisahnya karena ingin ke surga, karena tidak bisa bareng, ya udah pisah aja lah. Itu mah baik, betul tidak Ibu? Ya. Nah biasanya kita ingin sesurga bila apa Bu? Satu, bila cinta kita kepada dia tulus karena Allah. Kalau kita mencintai seseorang karena Allah, pasti inginnya ujungnya sampai ingin bersama dia ke surga. Betul tidak? Apa sih Teh Mimin cinta yang tulus karena Allah Teh? Bukan cinta karena ada apanya, tapi cinta apa adanya, karena Allah sudah ada dalam kebersamaan kita gitu. Ya, kalau kita cinta karena ingin ada harta, ada dunia, ada jabatan, ada apa, itu berat, tidak akan bisa memuat kita ingin sampai ke surga. Ya, yang kedua, biasanya kita ingin sesurga dengan seseorang yang dia dalam kehidupan kita memberi kebahagiaan. Oke, saya mau nanya, dengan siapa kita ingin sesurga? Dengan suami. Apakah semua istri ingin dengan suaminya sesurga? Tidak. Ini ada wajah-wajah pengen ganti ya gitu ya. Atuh Umi please atuh. Tong jeung si ieu wae bosen. Bosen ribut, bosen pasea. Saya bilang di surga mah enggak ada. Fitrahnya kita ingin sesurga dengan belahan jiwa.
dengan orang tua biang jiwa kita, betul tidak? Dengan anak-anak buah hati kita. Tapi apakah itu semua dengan semua orang? Tidak. Ya, ciri orang yang ingin sesurga itu bahagia bersama di dunia itu. Tentunya bahagia dalam ridho Allah. Karena tidak semua orang yang bahagia di dunia bisa sampai ke surga, nggak semua. Kalau bahagia di dunia dalam maksiat kepada Allah. Ya, saya kemarin kaget di penjara ada suaminya, anak ibu istrinya dan anaknya kompak jadi pengedar narkoba. Itu berarti apa? Kebersamaan yang di dunia saja bermaksiat pasti bersamanya nanti di mana lamun tetobat? Di neraka. Makanya tidak semua sehidup sesurga, ada yang sehidup seneraka. Ada yang sehidup tapi tidak sesurga. Ya Bu ya. Ada yang hidup. Tapi yang menarik yang akan saya bahas adalah nanti ya, nanti aja dibahasnya. Biar jadi penasaran ya. Oke. Kita ingin sesurga dengan orang yang membuat kita bahagia. Sekarang saya mau nanya, kita bahagia nggak dengan suami kita? Kan nggak jawabnya rada-rada ini. Bahagialah. Alah. Kita dengan anak bahagia enggak? Kita dengan orang tua kita bahagia enggak? Kalau kita sudah bahagia dengan orang-orang yang terdekat, insya Allah ini menjadi ciri kita akan bersama sampai ke surga. Amin. Tapi saya kemarin kaget. Ceramah saya di sebuah masjid. Saya maaf rada capek gitu. Jadi rada turun energi teh. Tapi pada saat ada yang bertanya nenek-nenek 76 tahunan lah mau 80. Dia bertanya ke Umi bagaimana caranya supaya, jadi bahasa Sunda ya, kumaha carana supaya anak-anak nepangan abdi. Emak teh hoyong tepang jeung anak, kumaha carana? Aya doana Umi supaya emak teh ingin hoyong tepang jeung anak teh da alim nepangan emak. Itu saya kayak minum kayak enggak kesekat ini saya. Rasanya saya ini bener ada yang nukieu gitu. Nenek mau 80 tahun dia bertanya kepada saya, maaf biasanya kan tanya kepada saya kan caranya bagaimana doanya, dan saya biasa karena ya memang familiar, tapi pertanyaan itu seperti menyambar petir buat saya bahwa ada ternyata bukan dongeng. Ada seorang ibu yang sudah habis umurnya membesarkan anaknya, tapi untuk ketemu dengan anaknya pun dia sampai bertanya gimana caranya. Allahu Akbar walillahilham. Kiamat sudah dekat. Saya bilang lalu nanya kepada si ibu ini, emang putra ibu sabaraha? 8. Semuanya udah menikah. Udah berkeluarga, berarti apa? Sudah sempurna si ibu ini menunaikan kewajibannya. Lalu saya nanya, memang putranya di Marana? Dipikir saya aya nu di Australia gitulah, aya nu di Kutub Utara, bahkan ku Hesena kan Kutub Utara mah. Ternyata jawabannya tetangganya yang menjawab. Di Bandung Umi sadayana oge. Allahu Akbar. Di Bandung mi sadayana oge. Saya semakin gak bisa nahan emosi saya. Saya sedang berbicara kemana-mana bagaimana kita berjuang agar surga dengan anak-anak kita. Tapi ternyata secara fakta kalau kita hanya ingin sesurga tapi anak tidak, ya beginilah ininya. Lalu saya bertanya, terus gimana? Abi nyari rami. Kata tetangganya teh, padahal Umi hawatos ibu ieu mah. Dari anaknya masih kecil-kecil suaminya udah sakit. Jadi dia teh ngurus 2 Mi, ngurus anak nanu karecil kene, ngurus suami yang sakitnya lama sampai meninggalnya, katanya suaminya tuh. Anaknya kata tetangganya teh,
Pika sarabelen Mi katanya teh gitu. Saya bilang, dan memang harus mengatakan pika sebelen gitu. Nggak ada alasan kita untuk sampai tidak ketemu ibu kita. Sa Bandung teu kudu pakai tiket, teu kudu pakai ongkos. Sampai ibu bertanya bagaimana caranya. Dan saya tidak mau berpikir ini ibu teh boga dosa naon sih sampai anaknya gini, saya nggak mau berpikir begitu. Tapi yang pasti dosa naon iya anaknya sampai kayak gini ke ibunya. Kata tetangganya, Umi kasihan ieu mah watos jadi pami tos ngaos ta ayeuna cenah. Siang-siang teh dia kemana kata tangga Bumina aya Bu, Bumina aya. Ngiring istirahat da keung di rumah atau ngajakan, yuk ka bumi abi, yuk ka bumi abi. Atau pada asar teh dia bawa makan sepiring, ngiring makan, tetangga kemana, ngiring di baturan bukan ingin minta makan, bukan. Bawa makanan, kalau ada tetangganya lagi kumpul, mak tong di ditu lah itu di ditu tuh. Jadi ke rumah nu itu hanya ingin ditemani. Allahu Akbar. Lalu kalau dari maghrib dia di masjid nggak pulang sampai isya. Kalau dari isya dia kembali ke tetangganya lagi untuk menunggu ngantuk. Jadi geus ngantuk pisan karek uih dan bobo di buminya. Allahu Akbar. Saya bilang, ya Rob, ini anak bodoh banget, ibunya masih ada. Ibu nggak minta mobil, ibu nggak minta rumah, ibu nggak minta beas, ibu cuman minta ketemu. Kebayang Bu. Kalau dengan sehidup aja kayak begini, gimana Allah menyatukan dia sesurga. Saya berdoa ke saat itu mudah-mudahan anaknya semua kena hidayah. Dapat hidayah, karena kalau sampai meninggal ibunya kecewa, wah bahaya. Dan saya jadi tema, karena ibu ini rajin ngaji, tiap saya ngaji rajin ngaji. Saya ingin lihat bagaimana ujungnya. Sehidup, sesurga hanya akan ada di hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka hidup kita diperjuangkan agar kita bisa sampai ke surga, hidup kita harus sama. Maaf Ibu, kita kalau dengan siapapun yang sehidup ingin sesurga, syaratnya dua. Di surat Ar-Ra'd ayat 23, ayat 24. Ya. Kalau kita ingin sesurga dengan suami yang sekarang sehidup, sesurga dengan yang anak-anak yang sekarang sehidup, dengan orang tua, bahkan dengan majelis taklim, kalau kita ingin sesurga karena kita sehidup, syaratnya dua di Ar-Ra'd ayat 23, 24 itu apa? Kalau ingin sehidup sesurga harus sesoleh dan sesabar. Maksudnya tahu? Harus sama-sama soleh, harus sama-sama sabar. Siapapun yang kita sama-sama punya kesolehan, kita punya tiket kuat untuk bisa sampai sesurga. Insya Allah. Maka singkatnya, kalau kita ingin sesurga dengan keluarga, bentuklah diri kita jadi orang soleh, didiklah anak-anak kita jadi orang soleh. Insya Allah soleh ini yang menjadi tiket kita bareng sampai ke surga. Amin. Gitu, makanya doakan kita yang soleh, anak yang soleh, suami soleh, karena di Ar-Ra'd disebutkan dan surga Aden itu dimasuki oleh orang-orang yang soleh dari kalangan nenek moyangnya, pasangannya dan anak-anaknya, mereka berkumpul gitu. Tapi kalau tersoleh, walaupun anak kandung, walaupun belahan jiwa, nggak bisa jadi jalan bersama. Maka penting Bu, doa, memperbanyak doa. Wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika salihin. Itu biasanya doa itu setelah yang mana? Robbi auji'ni an ashkura nikmataka lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala solihan tardahu wa aslihli. Wa aslihli itu ditekenin di sini. Perbaiki dan berikan kebaikan fi dzurriyyati kepada keturunan, wa adkhilna dan masukkan kami semua kepada golongan orang-orang yang soleh. Kalau suami baca doa ini, istri baca doa ini, anak-anak baca doa ini, berarti kita sedang membuat tiket sama-sama ke surga. Amin.
Gitu. Yang kedua sesabar. Dan kata para ahli tafsir, nggak mungkin bisa menempa diri jadi soleh kalau tidak ada sabar. Karena ternyata assalamualaikum bima sobartum itu ucapan malaikat kepada semua penghuni surga. Karena apa? Kata pemfasir, karena nggak mungkin kita bisa ke surga kalau nggak punya sabar. Gak mungkin kita bisa ke surga kalau tidak punya sabar. Sabar itu harus kita miliki sebagai syarat ke surga. Sabar untuk tetap taat di zaman susah begini. Sabar untuk bisa menolak dosa maksiat di zaman yang menggoda kayak begini. Sabar untuk menerima ujian-ujian musibah yang berat di zaman yang beban berat seperti ini. Hanya sabar. Jadi sehidup sesurga bisa diraih, bisa dicapai oleh orang-orang yang sesoleh dan sesabar. Maka karena dia sesoleh sesabar, mereka mampu mengaplikasikan dalam kebersamaan dengan sesama mereka dalam apa? Seia sekata, seiring sejalan, senasib, sepenanggungan, sehidup sesurga. Bukan semati, Bu. Kalau mati mah atos weh. Ya. Karena apa? Saya mengingatkan kembali. Kalau hanya sekedar barang di dunia percuma, dan dunia mah sebentar. Betul tidak, Ibu? Iya. Maka kebahagiaan kita, kebersamaan kita, kita perjuangkan agar diabadikan oleh Allah sampai ke surga. Amin. Kemarin apa? Seia sekata, yaitu sepakat. Ya, enggak mungkin sepakat kalau tidak ada yang mengalah. Bener enggak? Ya, harus ngalehan. Ya, sepakat bukan berarti dari awal sama. Bener enggak? Tapi sepakat bisa jadi karena ada yang mengalah. Kemarin kan sudah contoh, ya. Satu ingin ke pantai, satu ingin ke gunung, tapi karena ingin bareng aya nu ngelehan. Wioslah tejanten ka gunung ka pantai weh. Cek suami, cek istrinya entong atau raos atau bapak ngikutin saya mah abi we nu ngelehankeun bae teng ka gunung teng ka pantai ka gunung weh. Kalau dua-duanya sudah ngelehan keren tuh Bu. Berarti mereka pastabikul khair, berlari mengambil peluang amal. Ya. Dan ngelehan itu mengalah itu bagusnya kita saling dua arah. Sekarang istri yang mengalah, kemarin suami yang mengalah. Besok istri lagi yang mengalah, nanti lagi suami yang mengalah, itu yang namanya ideal. Tapi kalau ada kita ditakdirkan bahwa kita harus menjadi pihak yang mengalah, minta maaf duluan kudu abdi ti heula. Ngajak ngomong kudu abdi ti heula. Abi mah ngelehan wae teh Mimin. Saya katakan, mengalah itu tidak akan lelah selama kita niatnya lillah. Mual capek, mual rugi. Memang harusnya masa kali sewang. Dah kita teh dunia barengan. Tapi kalau mau ditakdirkan tersadar-sadar, ya kita we duluan yang sadar. Ya, betul tidak? Ada ibu-ibu lebar teh Bu. Selama 12 tahun dia mengalah. Dan akhirnya keluarganya bertahan karena dia yang mengalah. Lama kelamaan dia kesetanan. Asa capek ngelehan teh. Allahu Akbar. Masa bina-bina teuing abdi we nu ngelehan. Padahal abdi teh salah wae da dia ge salah wae. Cing ayeuna mah abdi moal ngelehan. Guntreng Ibu. 12 tahun akhirnya berpisah karena ada yang tidak sabar terus mengalah. Saya katakan Bu, padahal kalau Ibu tahu pahala mengalah itu demi mempertahankan pernikahan, itu surganya serius loh Bu, saya bilang. Gitu. Sok. Kalau dua-duanya egois nggak akan ada. Ya. Kalau sudah seia sekata, sepakat, saya katakan ulangi lagi. Sepakat itu jangan karena terpaksa sepakat teh. Sepakat tuh harus ikhlas gitu. Entong sampai iya tapi teu iya gitu. Nya tapi teu nya gitu. Misalkan punten ya. Yuk liburannya ke mana? Oh Bapak yang ke pantai, nya sok we lah, mama ge ngiringan ke pantai. Bener nya sok sepakatnya ke pantainya. Nya.
Pas datang ke pantai, tuh kan panas, yang mending ke gunung. Nah teh diungkit-ungkit, jangan diungkit-ungkit. Kalau kita udah iya, sampai kesebelen teh, bener enggak? Dabi teh hari tadi udah terpaksa sebenarnya mah, enggak begitu. Harus bener dari hati. Bisa dipahami Ibu? Jadi kalau sudah sepakat tidak ada sepihak. Kalau sudah sepakat berarti kedua pihak kompromi. Enggak diungkit-ungkit, enggak mengalah. Apalagi maaf. Sepakat tapi mereka doang di dia. Ngegendul di dia. Dah sebenarnya habis itu dah tuh, udah. Nanti suatu saat ada setan meledakkan potensi itu. Ada sebuah hadis ternyata. Kalau kamu ingin merusak satu keluarga, maka rusaklah ibunya. Atau istri di dalam keluarga itu apa? Bikin dia merasa lelah. Lelah ngurus anak, lelah ngurus suami, lelah ngurus rumah, lelah capek, asa capek. Kalau sudah merasa capek, turun energinya, kata setan apa? Cabut rasa syukurnya. Cabut rasa syukurnya apa? Dicabut rasa syukur kalau punya suami, punya anak, punya rumah tangga, ada punya nikmat yang besar. Punya surga yang paling besar. Kalau sudah dicabut rasa syukurnya, apa yang terjadi? Dia akan mengeluhkan suaminya, mengeluhkan anaknya, mengeluhkan rumah tangganya, membanding-bandingkan dengan pernikahan orang lain, hilang bahagianya. Sedih mami ibu-ibu. Itu setan loh Bu. Ternyata pintu yang banyak dimasuki setan untuk merusak rumah tangga itu perempuan. Jadi ibu maaf Bu, kalau ibu ngerasa kayak nih asa capek-capek teuingnya jadi indung teh. Ini asa capek-capek ting menikih kiting itu istighfar Bu, itu dari setan itu. Dari setan itu. Agar apa? Agar dicabut rasa syukurnya. Kita kalau gini maafnya Bu, capek tapi keun bae capek ge jelas jang barudak. Keun wae bebeakan ge jang barudak. Keun bae ngelehan ge jang rumah tangga demi bahagia ke depan. Kan gitu ya Bu ya? Itu asik Bu. Tapi kalau sudah dikieu-kieu teh mama teh capek atuh udah kudu ngelehan wae. Mama teh sampai ka iraha teteh. Aya ibu-ibu nung curhat ke anaknya yang baru punya anak. Mama rek ikut ka teteh we, rek balik mama. Kata anaknya bilang, "Ari mama lain tiba heula atuh mah." Kan si papa mah tiba heula ge kitu. Nah atuh mamanya da ayeuna mama teh geus tenang atuh mah. Mama teh da geus tenang ayeuna mah da teteh geus nikah. Eueuh ditungguaneun. Apa jawabannya? Kacek saha udah selesai. Kan mama can ka surga. Keren tuh anaknya. Mama kan baru teteh nikah, si Aan nikah. Mama aya tungguaneun mah. Mama ngelehan terus ka si ayah. Karena mama can ka surga. Engke mun geus di surga entong minta pindah panggih jeung si ayah deui gitu. Kata anaknya bilang gini, "Ma, finishing cenah gitu ya. Finish, sabar. Karena teteh ningali mama bisa. Mun mama kamari bisa, ayeuna ge bisa. Kunaon mama ayeuna jadi teu bisa. Padahal ayeuna mah lebih senang baheula mama ngahadapin si ayah nu amak-amakan teh bari ngurus budak nu leutik keneh. Bari ayeuna mah kan mama geus senang. Kenapa jadi teu bisa? Karena setan membuat dia lelah. Jadi paham Ibu? Kalau ada peserta lomba lari 7 kuliling, dia sudah berada di 6,5 kuliling dan capek, maka dia harus ngelihat finish kita sudah di depan. Bisa dipahami enggak Ibu? Kapan finish kita? Saat kita masuk surga. Iya. Finish kita saat kita masuk surga. Hayo, jangan lelah mengalah. Jangan lelah memaafkan. Jangan lelah nak taat. Ya Bu,
Seia sekata terjadi bila sepakat. Sepakat terjadi bila ada yang mengalah. Betul? Dan bisa jadi kita sepakat karena ada istri yang taat. Benar enggak? Istri yang taat. Dan kalau istri taat kepada suaminya, dia telah menunjukkan kepada Allah kalau dia istri yang beriman. Karena maaf, bukti iman teh percaya. Makanya mun ibu-ibu kurang percaya, kurang taat wae sama suami, karena hakikatnya ibu teh percaya ke suami. Serius. Kunaon ibu ngalawan wae, kunaon ngabantah wae. Kunaon nolak wae karena ibu tak percaya hakikatnya. Dan kalau percaya mah moal ngelawan. Bener nggak Bu? Ya serius, jujur sok. Kan ya itu, dan itu selesai. Seia sekata akan mudah, seiring sejalan, searah. Maaf Bu. Tadinya kita bersama, tapi kenapa jadi berjauhan? Karena ada yang berbeda arah. Benar? Kalau suami dan istri beda arah, sampai kapanpun gak bisa bareng. Suami ingin ke Tangerang, istri ingin ke Sumedang. Awalnya mah bareng Bu di terminal. Tapi karena memilih berbeda arah, maaf Bu, berbeda arah itu awalnya sesenti, kemudian semeter, karena diteruskan beda arah sampai berpuluh-puluh kilometer. Maka agar kita tidak berbeda arah, selama arah suami menuju Allah, sudah seharusnya istri ikut arah suami. Sedih Mami? Bapak salami bapak ngajak mama ke surga hayu. Kali yang cocopet ge hayu. Asal ke surga. Kan gitu ya Bu ya? Iya. Kalau sudah seiring sejalan, maka kita akan mudah senasib, sepenanggungan. Ta'awun itu. Saling tolong, saling bantu, saling meringankan, saling menutup aib, beban sama-sama ditanggung sehingga tidak berat. Berat kalau sendiri, dah kalau duaan mah bisa. Benar enggak Bu? Maka banyak rumah tangga yang tidak bisa dilanjutkan kalau tidak senasib, sepenanggungan. Nu hiji hoyong enak dengan cara ngaripuh ke nu lain, enggak bisa. Betul? Yo saya mau nanya sama ibu-ibu. Sudah berapa puluh tahun jadi istri? Ngetang heula. Nu terakhir. Oke, 40 tahun. Kira-kira dalam perjalanan puluhan tahun ini, satu, pengorbanan apa yang sudah kita tunjukin kepada Allah? Bahwa kita istri yang berkorban demi kebersamaan. Oke? Ibu-ibu ada yang tidak kuliah karena diminta oleh suaminya tidak kuliah karena hamil, catat itu. Pahala surga yang akan membuat ibu bersyukur. Ibu-ibu tidak bekerja padahal naik jabatan karena suami meminta, enggak udah kerja lah. Barudak we uruskeun we ku papa sacukup-cukupna. Ibu meninggalkan potensi ibu demi suami, demi Allah. Itu yang membuat ibu akan sujud syukur di surga nanti. Iya. Ibu yang tidak banyak kemana-mana karena ngurus bujur. Bujur budak opat, bujur katel, bujur langseng. Terus muter. Padahal mah hoyong healing. Hoyong botram, hoyong action atau selfie gitu ya Bu ya. Tapi karena dia menginginkan, oke, ini perjuangan saya. Ini pengorbanan saya yang saya tahu Allah telah mencatatnya. Berapa kali ibu melahirkan? Tiket satu melahirkan, tunggu, lihat di surga apa ininya. Allahu Akbar. Anu ngelahirkan saeutik nyesal kayak di surga.
Iya, beda dong. Iya, nyusuin 3 anak dengan nyusuin 2 anak beda. Kamu ibu nonton nyusuan? Wah, padahal air susunya ada. Ya Bu ya. Kenapa di setiap ada wanita yang tidak bisa nyusuin, tidak jauh dari situ Allah tumbuhkan daun kelor, daun katuk, nuhara rejo. Karena jangan ada wanita yang tidak menyusui anaknya. Dan kata Dr. Zaidul Akbar, kalau ada wanita yang benar-benar tidak menyusui anaknya, itu jumlahnya hanya 1 dari per 10.000. Nggak banyak. Kenapa? Karena Allah udah mewajibkan istri menyusui. Pira kuku Allah tidak ada susunya. Itu. Kenapa sih teh mimin Nabi itu kudu nyusuan? Karena Allah ingin punya alasan memberi surga terhebat dari tetesan-tetesan air susu yang disedot anak kita. Allahu Akbar walillahilham. Kita begadang ngurus anak, keringat berapa tetes, tunggu Bu, itu adalah pahala yang akan kita sambut ke depan. Makanya jangan rusak dengan ketidakikhlasan kita, ngutruk we. Tahu ngutruk? Jangan disebut-sebut sakitnya melahirkan kita, jangan disebut-sebut beratnya hamil kita, jangan bisi habis pahalana. Kamu teh tahu kamu teh anak mama, 8 bulan kamu teh ku mama. Mama tanya, cek anak siapa yang nyuruh kan gitu. Ibu tidak tidur nunggu suami pulang. Lelah kita, sakit kita untuk sebuah amal soleh di rumah. Kita jaga senasib sepenanggungan, semuanya dibayar dengan surga. Maka dengan itulah jalan sesurga dibuka. Bisa dipahami nggak Ibu? Iya. Nah nggak haruleng. Ada ibu-ibu, saya umur teh mimin 50 tahun. Saya pengen sama Allah dikembalikan ke 20 tahun. Kenapa? Saya nggak akan menggugurkan kandungan saya. Dia nangis pada saya, dia maaf, dia punya uang, dia mengatakan, bisakah sedekah saya menjadi kifarat? Karena saya tahu saat itu saya dosa. Saya bilang, berapa kali Ibu menggugurkan kandungan? Ada 3 kali. Kenapa? Karena ribet alasannya. Saat itu kalau saya hamil saya nggak akan bisa jadi naik jabatan. Kalau saya hamil saya nggak akan pernah bisa dipromosikan ke luar negeri. Kalau saya hamil saya nggak bisa ini. Maka saya ini. Saya bilang alhamdulillah untung Ibu ngaji. Mun Ibu nggak ngaji, Ibu nggak tahu ini dosa besar, Ibu nggak rasa bener. Hidup kita banyak dosa, tapi karena kita tidak tahu dosa, kita ngerasa hari ini baik-baik saja. Padahal itu sangat tidak baik buat akhirat. Bersyukur Ibu, saya bilang. Allah memeluk Ibu dengan kesadaran ini. Allah mah nggak rumit Bu, asal mau tobat, istighfar, kita mengakui. Insya Allah tidak ada dosa yang tidak diampuni. Kalaupun Ibu mau sedekah, mau apa, itu tutuplah keburukanmu dengan kebaikan yang banyak, saya bilang. Jangan dengan sedekah aja, perbanyak sholat Ibu, perbanyak saum Ibu. Kalau kita ngerasa banyak lubang-lubang, tutup dengan kesolehan. Udah tong gujrud, saya bilang. Gak usah ribut, Allah mah gak pernah ribut mengampuni kita. Dan Ibu itu menangis karena apa? Karena saya sering mimpi didatangi anak-anak gitu. Ya Allah, saya bilang, itu bagian cara Allah keren menyadarkan Ibu. Salah mau tadi singsieunan, orang mau sieun meureun. Bener enggak? Kalau enggak mungkin, tapi teh mimin saya merasa terteror dengan mimpi itu gitu. Saya bilang Allahu Akbar. Di dunia itu Bu, jangankan di akhirat, di dunia itu luar biasa. Pengorbanan kita demi sesurga itu benar-benar harus kita tunjukkan. Dan semoga kita semua adalah para wanita yang punya tiket. Ya, amin. Sehidup sesurga merupakan mimpi besar yang harus menjadi perjuangan kita bersama.
Saya dengan Abah suka ngomong kalau untuk demi anak-anak gimana, kita ngomong lamun lain jangka surga mau sampai kikiran gitu. Bisa dipahami nggak? Kalau bukan untuk ke surga kita nggak usah secapek ini. Kalau bukan untuk ke surga kita nggak harus habis-habisan begini. Tapi ini karena untuk surga wajib kita habiskan. Gitu Bu. Maka prinsip dari orang Islam, keuangan Indonesia, orang Islam apa Bu? Bukan banda tatalang raga, tapi banda tatalang surga. Bisa dipahami nggak? Kalau banda tatalang raga mah apa Bu? Ibu ngumpulin uang, terus ibu sakit, nah uangnya teh dihabisin untuk berobat, eta teh raga Bu. Bisa dipahami nggak? Maka niatkan karena Allah, jadi diganti surga gitu. Ya. Membesarkan 5 anak itu tidak mudah, tapi saya dengan Abbas selalu begitu, saling dikuatkan visi kita, mudah-mudahan jadi bakal ke surga, mudah-mudahan ini gitu. Karena untuk sesurga itu perlu diperjuangkan bersama, diperjuangkan bersama Bu, nggak bisa kita sendiri. Ya, jangan sampai ada cerita begini. Ayo, ikut nonton yuk, misalkan ya, nonton film misalkan barengan. Ayo boga tiket kita sendiri satu. Itu suami saya, itu anak saya di belakang, nggak bisa masuk, udah nggak punya tiket. Jangan sampai di surga ada yang begitu Bu. Bisa dipahami nggak? Pastikan, kamu pegang tiketnya ya, gitu. Makanya kenapa kita harus mendoakan banyak keluarga kita, anak-anak kita terutama yang hari ini di zaman kelalaian luar biasa. Kita ibunya harus pasang badan gitu buka Allah itu. Ya Bu ya. Tolong ya Allah gitu. Seburuk apapun kami, kumpulkan kami di surga nanti, gitu aja lah. Dan yang kedua ini yang akan saya inikan. Sudah biasa, normal, wajar kalau kita ingin sesurga dengan orang yang hidup bahagia, sehidup, betul tidak? Tapi Allah memberikan satu kenikmatan di hati kita. Kita ingin sesurga dengan orang yang tidak hidup bersama kita. Kita belum pernah melihat wajahnya. Kita tidak bertemu menatap dengannya. Tapi Allah menginginkan kita ingin sesurga dengannya. Dengan siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, apa perjuangan kita untuk bisa sesurga dengannya? Apa perjuangan kita? Ternyata Rasul sudah memberitahu kepada kita. Kalau benar-benar kita ingin sesurga dengannya, ingin bertemu dengannya di surga, bahkan dengan posisi yang sangat dekat, Rasul sudah memberitahu caranya. Apa itu? Di dalam riwayat Muslim disebutkan, barang siapa yang beriman kepadaku, iman dulu. Iman bahwa Rasulullah Muhammad adalah wakil Allah. Bisa dipahami nggak? Pemimpin kita yang Allah pilihkan buat kita, Nabi kita, contoh teladan kita. Bisa dipahami nggak Ibu? Iman aja dulu. Rasulullah tidak akan salah, Rasulullah benar gitu. Itu adalah aplikasi wa asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah. Beriman dulu aja. Tapi kata Rasulullah, siapa yang beriman kepadaku, dia akan mengikutiku, mengikuti sunnahku. Karena Rasulullah memang Allah turunkan kepada kita untuk memberi contoh. Karena Allah takut kita salah, maka semua dicontohan Bu. Bisa dipahami enggak? Agar ibadah kita benar dicontohan, agar akhlak kita benar dicontohan, agar kita bahagia dicontohin bagaimana caranya bahagia, agar kita sukses, tenang, selamat, semua ada contohnya. Maka orang yang paling bodoh adalah orang yang menolak dicontohan Bu. Bisa dipahami? Tapi apakah semua umat Islam mau dicontoh Rasulullah? Tidak. Bersyukur kalau hari ini kita menjadi orang-orang yang sangat bahagia bisa mencontoh Rasulullah. Maka maaf, salah satu PR kita adalah jangan sampai hidup kita ada yang belum sesuai contoh Rasul karena kita tidak tahu atau belum tahu. Cari tahu tentang sunnah Rasulullah. Bisa dipahami nggak ibu-ibu? Ada ibu-ibu
Teh Mimin, kok saya baru tahu ya, betul nggak kalau Rasulullah tuh kalau menerima tamu selalu dengan tersenyum, langsung berdiri, langsung menyambut dengan hangat, lalu menyuguhin, memuliakan dan dia mengantarkan ke pagar. Iya betul itu Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau mengantarkan tamunya itu sampai ke pintunya dan Rasul tidak masuk dulu ke rumah sebelum tamunya tidak kelihatan, itu Rasul. Kenapa sih ini semua dicontohan? Supaya tersalah, Bu. Supaya tersalah karena bagi kita semuanya harus jadi ibadah harus benar gitu, bisa dipahami enggak? Nerima tamu ibadah, berumah tangga ibadah, mendidik anak ibadah, betul tidak? Maka semuanya dicontohin agar tidak salah. Maka saya selalu mengatakan, kalau sudah diajarkan dengan jelas, dicontohan dengan contoh yang terbaik, tapi salah keneh, berarti apa? Mungkin gak sih diajarkan dengan pengajaran yang sangat lengkap, dicontohan dengan contoh terbaik, tapi salah keneh, kira-kira apa sebabnya? Bedegong mungkin ya, mungkin tadi nyontoh, memang contohnya mah terbaik kan tadi contoh gitu ya. Maaf Bu, saya suka ngomong ini aja, kita aja ibu suka kesel sama anak anu teh bisa dicontohan, betul tidak? Ya kan? Kamu teh kumaha teh dicontohan sasapu, dicontohan bersih. Nah, mending gak mau dicontohan, kamu teh anak saha. Kan gitu ya Bu ya? Iya kan? Kamu teh mending gak mau dicontohan ku mama, kamu teh anak saha. Apakah mungkin nanti kita termasuk nauzubillah min dzalik summa nauzubillah min dzalik? Ada umat yang tidak diaku umat Nabi nanti di yaumil akhir. Ya Rasulullah, aku umatmu ya Rasulullah. Rasul kata dia dalam hadis mengatakan membuang mukanya. Bukan, kalian bukan umatku. Umatku tidak begitu. Umatku siapa? Umatku yang mencontohku, yang meniruku, yang meneladaniku. Bahkan mohon maaf, kita mencontoh Rasulullah harus seperti kita bercermin, Bu. Bisa dipahami? Mungkin gak bercermin beda yang bercermin dengan di dalam cerminnya. Ibu bercermin seri tapi di dalam cerminnya baud. Kan sieun Ibu. Ya, bisa dipahami? Kita harus seperti itu dengan Rasulullah tuh Bu. Makanya para sahabat, Allahumma sholli wa sallim. Makanya para sahabat sangat antusias, bahagia, meniru, bahkan seperti dengan bayangan katanya sahabat itu. Bayangan tidak pernah beda dengan yang ininya, betul tidak? Rasulullah, sahabat itu bayangan Rasulullah. Dan maaf, saking mereka bersungguh-sungguh mencintai Rasulullah dengan mengikuti sunnahnya, Allah sampai mengatakan mereka itu mendapat gelar Ridwanullah. Mereka sudah diridhoi Allah. Maka kalau menyebut nama sahabat harus diikuti radhiyallahu an. Allahu Akbar. Radhiyallahu an, kalau perempuan anha. Kalau laki-laki anhu. Itu gelar dari Allah, Bu. Abu Bakar yang diridhoi oleh Allah, yang Allah ridho kepadanya. Karena apa? Karena mereka tidak main-main mengikuti Rasulullah, menjiplak copy paste. Enggak mau ada yang beda sedikit pun. Karena mereka beriman Rasul adalah contoh terbaik yang Allah berikan untuk kehidupan mereka. Allah. Kalau kita mah masih selalu ada pengen beda dengan Rasulullah. Dan saya menyampaikan, mungkin kita sering takut beda dalam sholat. Takut beda tidak seperti Rasulullah dalam saum. Maka kita nggak ada yang mau melanggar. Saum kita saum sesuai dengan sunnah Rasul. Sahur dari subuh, buka dengan maghrib. Nggak ada yang berani melawan. Benar. Karena sunnahnya demikian. Zakat tidak mau ada yang mengurangi. Karena tapi maaf, tapi sunnah-sunnah dalam bagian akhlak dan adab kita tidak semangat sama. Rasulullah tidak pernah memberikan muka masam. Tapi kita mun keur hoyong judes we kita mah.
Rasulullah tidak suka mengeluh. Tapi kita ngeluh weh. Maka maaf, orang yang judes, yang mengeluh, yang pedit, yang cudek, yang suka mencela orang, menghina, tenyunah itu Bu. Tenyunah itu. Sunnah itu bukan hanya perkara di atas sejadah. Tapi sunnah itu di semua sisi kehidupan kita. Itu. Insya Allah. Barang siapa yang mengikuti sunnahku kata Rasulullah, maka dia telah mencintaiku dan aku akan bersamanya di surga dengan dia. Allah. Hadis ini bukan hanya untuk sahabat yang saat itu bertanya, tapi kata para ulama, hadis ini untuk kita semua yang mendengarkan hadis. Ingin ketemu Rasul? Berimanlah. Ingin disebut beriman? Mengikuti sunnahnya. Kalau sudah disebut mengikuti sunnahnya, kita membuktikan kalau kita mencintainya. Dan Rasul akan mencari siapa yang mencintainya. Allahu Akbar. Dan hari indah itu yang kita tunggu. Bisa dipahami gak Bu? Kita semangat mengisi sisa umur kita dengan episode yang berbeda-beda, yang terkadang tidak kita sukai, tapi kita ingin menjalaninya karena satu, ada mimpi indah kita ingin bertemu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bu. Maka maaf, bukan hanya kita saum Senin Kamis sunnah itu, tapi bagaimana menahan marah itu adalah sunnah. Menahan gibah itu adalah sunnah. Bisa dipahami? Menahan ingin dipuji, ingin ria, pengen mencari balasan manusia itu sunnah. Yang lebih luas aplikasinya. Bukan hanya menahan ngantuk, menahan pusing, salat malam, tapi bagaimana kita menahan diri kita untuk tidak menyakiti orang, itu adalah sunnah. Bisa dipahami? Sunnah itu luas. Bagaimana kita berbakti ke orang tua itu adalah sunnah. Karena Rasul memberikan contoh semuanya sempurna. Jangan pernah kita telat. Jangan sampai kita pulang ada sunnah yang belum tegak di diri kita. Bisa dipahami? Apalagi jangan sampai ada orang yang masih keberatan di contohanku Rasul. Ibu sudah makan cara Rasul, ibu sudah mandi cara Rasul, ibu sudah tidur cara Rasul. Harus kita cari terus Bu, makanya kita ngaji terus. Karena di setiap pengajian itu pasti ada sunnah yang dikabarkan, betul tidak? Dan kemarin saya bilang, ya Allah ampun kalau saya mah belum bisa seperti itu. Saat Rasul sholat subuh diceritakan, Rasul tidak zikir dulu tapi langsung pergi ke kamarnya. Dan kemudian masuk lagi ke tempat sholat. Sahabat itu gak pernah diam tapi tetelepek, tahu gak tetelepek? Bukan kepo, bukan. Tapi karena dari semua dari Rasul itu pasti jadi risalah itu. Ya Rasulullah, kenapa tadi engkau tidak langsung zikir? Engkau sudah sholat langsung ke kamar dulu dan engkau kesini lagi. Kenapa ya Rasul? Rasul mengatakan, tadi aku lupa. Masih ada uang 2 dinar di bawah tempat tidurku yang belum aku sedekahkan. Allah. Jangan ada yang ngomong gini. Itu kan Rasul, lain orang. Kan orang mah masih kene boga kapedit, kabutuh. Ya pantas beda lah. Jangan ada yang ngomong gitu. Bisa dipahami? Karena umat Rasul tidak akan ngomong begitu. Jangan ada yang ngomong gini. Ibu calik Bu, pami tuang calik, jangan berdiri. Rasulullah ngasih contoh ini. Meni ribetnya meni segala teh kudu siga Rasul. Dahar wage kudu diuk, kudu kieu. Hati-hati Bu. Itu sudah kufur. Bisa dipahami Bu? Dan satu yang ingin saya sampaikan. Rasul membenci barang haram. Jangan kita di satu sisi menegakkan sunnahnya, tapi di satu sisi kita menginjak-injak sunnahnya. Kata Rasul, lebih baik kita makan akar daripada harus memakan barang yang haram.
Hari ini saya mengingatkan masih banyak di antara kita yang kalah dengan musibah susah sampai harus mencari solusi dengan yang diharamkan. Sekali lagi saya ngomong di sini, semoga yang hadir di sini tidak ada yang terkait dengan Bang Emok. Karena Rasul tidak pernah mengizinkan. Dan di zaman Rasulullah nggak ada orang yang meminjamkan dengan gaya-gaya riba. Karena pasti oleh Rasul di ini. Dan maaf ya Bu ya, zaman dulu pelaku maksiat bukan nggak ada, tapi tepayu gitu Ibu. Tepayu Bu, nggak ada temen. Makanya saya bilang mohon maaf. Satu lagi, jangan ada di sini yang membuat terhalang bertemu Rasulullah. Jangan ada di sini seorang anak yang menggertak, membentak ibunya. Karena bentakan seorang anak cukup menggetarkan arsy Allah. Dan jangan ada di sini seorang jamaah saya di Al-Muhajirin yang rajin ibadahnya tapi durhaka kepada suaminya. Terhalang untuk bertemu Rasul. Maka banyak-banyaklah kita istighfar. Khawatir tanpa kita sadari kita telah menginjak sunnah. Padahal sunnah itu tegak, bukti kita mencintai Allah dan Rasulnya. Saat kita berusaha sekuat tenaga mengikuti sunnahnya, sebenarnya kita sedang sungguh-sungguh membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallahi fattabi'uni. Allah di dalam surat Al-Imran ayat 31 mengingatkan, jika kalian benar-benar mencintai aku, kata Allah, maka ikutilah Muhammad. Ikutilah Muhammad. Jika kalian mengikuti Muhammad, kata Allah, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Aku mencintai kalian dan aku menggugurkan dosa-dosa kalian. Maka setiap kita berusaha melakukan sunnah, maka gugur dosa kita dan cinta Allah sampai kepada kita. Allahu Akbar. Bukankah kita sedang pencarian cinta Allah? Dan Allah sudah mengabarkan, ingin dicintaiku, cintai aku. Dengan cara apa? Ikuti nabiku. Kalau kamu mengikuti nabi, kamu mencintaiku dan aku pun mencintaimu. Ya, saya suka terkenang. Ya Rasulullah, engkau setiap wudu bersiwak. Engkau tuh setiap ini bersiwak sikat gigi. Kenapa engkau tidak menyampaikannya kepada, kata Rasulullah apa? Kalau aku tidak memberatkan umatku, sungguh aku ingin mereka sebanyak mungkin bersiwak. Sikat gigi Bu. Karena ternyata luar biasa. Dan saya selalu mohon maaf. Kalau ke kamar mandi kita berusaha. Sunnah yang pertama adalah siwak. Otomatis kalau kita mau wudu ya siwak. Dan kita punya komitmen, semoga kita termasuk orang yang menjadi golongan yang menjaga wudu. Saya pengen ya Allah saksikan, walaupun hanya dengan sikat gigi ini saksikan, aku termasuk orang yang mencintaimu. Bisa dipahami? Rasakan Bu, saat kita melakukan satu amal dengan niat ini sunnah, Allah akan memberi rasa, memberi sinyal pada kita bahwa Allah ridho. Maka apa? Para sahabat kenapa? Dia mendapat gelar Ridwanullah karena Allah sudah mencintainya, gitu. Ya. Dan ingin sedekat apa kita dengan Rasulullah? Apakah kita hanya ingin sesurga atau kita ingin sangat dekat dengan Rasulullah? Karena surga luas. Kan model maaf, Bu Mina sami sakomplek. Oh tapi beda blok. Ya Bu ya. Oh sablok tapi beda gang. Ya Bu ya. Sagang tapi abi di ujung, Bu Mina itu di ujung. Tapi kalau sakomplek, saklaster, sablok, sagang dan berdampingan, Allahu Akbar. Berarti dia bukan hanya bersama tapi dekat. Allahumma sholli wa sallim wa barik.
Ingin sedekat apa kita dengan Rasulullah? Ingin sedekat apa kita dengan Rasulullah? Seberapa cinta dan seberapa banyak sunnah yang kita tegakkan. Itu. Sunnah kan ribuan jutaan. Bisa dipahami enggak? Dan Rasulullah memberitahu kepada kita, hei umatku, yang ingin bersamaku tidak hanya sekedar bersama, tapi ingin dekat denganku, aku kasih bocoran. Gitu Bu. Rasulullah dalam riwayat itu tiap hari Jumat berkeliling surga. Maka seluruh penghuni surga akan ketemu dengan Rasulullah tiap hari Jumat. Berarti nu beda blok, beda komplek. Surga kan tuh 100 lantai. Tapi di hari Jumat itu khusus Jumat tuh. Masya Allah ya Bu ya, saya ngelihat. Di hari Jumat di dunia ini adalah hari ibadah. Bener nggak? Iya kata Rasulullah kan hari Jumat itu hari ibadah Bu. Makanya tuh banyak acara di hari. Karena di hari Jumat itu memiliki keistimewaan. Di hari Jumat Adam diciptakan, di hari Jumat Adam dimasukkan ke surga, di hari Jumat juga Adam dikeluarkan dari surga. Di hari Jumat ada keistimewaan kata Rasulullah. Sedekah hari Jumat dengan hari yang lainnya seperti sedekah kalian di bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Itu ada kedudukan. Kenapa saya bilang di hari Jumat di dunia Allah memberikan kedudukan ibadah beda? Karena ternyata apa? Hari Jumat di surga menjadi hari yang paling senang-senang. Kenapa? Setiap Jumat surga itu dibuka mal-mal, pasar dibuka. Allahu Akbar. Dan Rasulullah berkeliling menemui umat-umatnya. Cuman kita nggak mau seminggu sekali. Aku ingin setiap saat. Sok kejar dengan sunnah yang banyak. Sedih Bang? Kata Rasulullah minimal ada 4 hadis. Kalau ada yang mau nambahin nanti saya kabari saya. Karena saya lagi mencari informasi tentang hadis. Hadis-hadis yang menunjukkan cara terdekat dengan Rasulullah. Dengan kata bahasa gini. Kalau gini berarti ada jarak enggak? Berarti sangat dekat. Satu yang paling populer, yang paling dihafal oleh kita. Satu, barang siapa yang mencintai anak yatim, maka dia bersamaku seperti ini di surga. Yang mencintai anak yatim yang bukan setahun sekali di bulan Muharram, bukan. Bisa dipahami nggak Bu? Bulan Muharram itu hanya momentum global, bisa dipahami nggak Bu? Maka saya sarankan, pengen deket Rasul, usahakan kita punya anak asuh yatim. Jangan nyari yatim yang jauh dulu, cari yatim yang terdekat. Apakah ada anak bibi kita, anak uwa kita, anak ade, anak kakak yang sudah yatim, ambil peluang kita untuk bersama dekat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyantuni anak yatim bukan berarti harus ngasuh di rumah kita kalau dia masih ada ibunya. Bisa dipahami nggak Ibu? Cover semua kebutuhannya kalau bisa. Bisa dipahami? Perhatikan gizinya. Dan maaf, yatim adalah anak yang tidak punya ayah saat dia belum balik. Itu gelarnya yatim. Kalau anak yatim tos kolot mah lain yatim. Abdi ke yatim. Iya. Sok miliki anak yatim. Karena ini ya maaf, ternyata apa? Rata-rata amal ini adalah ngalir, tidak amal sekali ternyata kalau saya ngelihat. Maaf Bu, kalau bisa sebelum kita wafat, kita sudah punya rekening kocoran pahala yang tidak akan tertutup gitu. Bisa dipahami? Anak yatim. Dan maaf. Anak yatim bukan hanya butuh duit, bukan punya harta, tapi butuh pengakuan, perlindungan, butuh kasih sayang. Yang paling utama butuh ngasuh, dididik gitu. Makanya maaf, ternyata para ulama yang paling ternyata yang berpeluang menyakiti, menelantarkan, menghardik anak yatim ternyata siapa? Ibunya. Kalau kapan? Kalau dia ditinggal suaminya, anaknya jadi yatim. Dan kemudian dia menikah lagi, harta anak yatimnya dibawa sama dia.
Nggak dibagikan berarti dia memakan harta anak yatim. Dia nggo nikah deui, dia nggo ngamodalan ari anakna dititipkeun ka ninina. Hati-hati loh perempuan tuh kalau nggak ngerti. Bagikan dulu warisnya kalau mau nikah lagi. Biar tidak jadi dosa. Suami kita meninggalkan harta samiliar. Amin atuh Bu. Meni dianggap dongeng pisan. Langsung kada kieu samiliar. Boro-boro. Ya. Ibu 1/8-nya. Karena ibu punya anak. Kan kalau perempuan kalau tidak punya anak, suami nggak punya anak kan istri berarti 1/4-nya. Kalau nggak punya anak, kalau laki-laki, kalau suami, kalau istri meninggal, kalau punya anak berapa? 1/4-nya. Nggak punya anak 1/2-nya. Matak tong loba teuing harta waris. Mending bagikan ke ibu, ke kakak, ke adik. Ya 1/8-nya. Anak kita ada laki-laki 2, perempuan 2. Berarti apa? Dibagikan jadi 2, 2, 1, 1. Jadi 6 bagian berarti. Karena perempuan setengah. Bisa dipahami nggak Ibu? Iya, bagikan. Tapi teh mimin anak abdi aralit kene. Saya bilang bukan dibagikan harus dijual sekarang, harus gini. Bukan, tapi ada hitungannya. Iya, kebun duren 1 hektar. Nusi kakak. Kebun alpukat 2 hektar. Nusi dede. Iya bumi, iya nu iya. Mamah mung sakieu, mamah. Nah itu digunakan untuk operasional anak-anak. Bisa dipahami nggak Bu? Jadi anak kita yang sekolah ini ngambil dari rekeningnya, dari itu teknisnya. Ibu pada nikah deui bisi hoyong, mangga. Ngan jangan dia anggap janda kaya karena itu bukan milik ibu sendiri. Bisa dipahami nggak? Yang kedua menelantarkan anak yatim apa geus pugu anak teh atuh kehilangan bapaknya. Iya ibuna. Nikah deui teu nanaon nikah deui. Honeymoon teu nanaon. Tapi budak tong jampai ka maaf. Aya yang lucu mah Bu. Suaminya dia udah punya anak, istrinya udah punya anak. Tapi karena syarat suaminya kalau nikah dengan saya nggak mau kamu bawa anak. Akhirnya dia ngurus anak suaminya, anak dirinya diasuh ku ninina. Kasihan atuh yatim teh. Rasulullah mengatakan siapa yang menyantuni anak yatim dia bersamaku di surga. Berarti kalau yang nyakitin gimana? Yang menghardik gimana? Yang menelantarkan gimana? Itulah ininya. Yang kedua, barang siapa yang paling banyak salawatnya kepadaku, dia yang paling dekat kedudukannya denganku di surga. Berarti salawat. Bisa dipahami Bu? Di sini apa? Paling banyak salawat. Nah, berarti berapa takarannya? Tidak dibatasi. Bisa Bu menempuh jalur ini? Nah, insya Allah. Kalau menyantuni anak yatim teh mimin kudu milarian heula yatim, kudu aya artos. Sholawat perlu modal enggak? Modal iman. Karena sholawat yang akan sampai kepada Rasulullah adalah sholawat yang dari iman dan dari kecintaan. Punten ya Bu, kalau yang ada yang berbeda pendapat punten pisan. Sebaiknya kalau menurut saya jangan sholawat dinisbatkan kita bersolawat karena punya hajat. Hoyong mobil sholawatan we. Terlalu mohon maaf. Walaupun insya Allah Ibu. Kalau sholawat kita dari hati yang paling dalam, dari kecintaan yang paling dalam, itu kan bukan pamrih berarti. Karena kecintaan saja. Sampai kepada Rasulullah insya Allah. Allah maha tahu hajat kita dan keadaan kita. Bisa dipahami enggak? Yang kedua, yang ketiga ini waktunya. Yang ketiga, orang yang paling dekat denganku di surga adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Tuh.
Bisa dipahami? Apakah kita sudah menjadi orang yang paling baik ke ibu kita, paling baik ke suami kita, paling baik ke anak-anak kita, orang lain mah hanya sisa-sisa kebaikan itu. Bisa dipahami nggak ibu? Jangan sampai kita tibalik gitu. Ari kabatur baik pisan, ari ke orang tua rada baik, taeta yang ini. Karena di sananya juga terbaik. Terbaik perbuatannya terhadap keluarganya. Walaupun kadang-kadang keluarga yang paling menguji. Kenapa sih Teh Mimin cenah kepada keluarga terbaik bisa dekat dengan Rasul? Karena kepada keluarga mah kita nggak ada pencitraan, nggak pengen dipuji, tulus, betul tidak? Iya, nggak pengen balasan lagi pada keluarga mah, bener tuh? Nothing tulus. Kalau kepada orang lain kan, makanya ada orang gini, saya mah lebih baik ke orang lain mah ngehargaan ke saya teh. Saya memberi bantuan sedikit juga meni nuhun nanti meni 10 kali. Ari kade saya menulungan tiap hari ke boro-boro nuhun tak eta didinya ikhlasna. Bisa dipahami enggak Ibu? Oke, yang keempat. Ini nanti akan jadi bahasan tersendiri karena ini bisa jadi ya. Bukan miskomunikasi, bisa salah paham. Maka penerangannya harus jelas. Aku akan menjadi orang yang paling dekat di surga dengan seorang wanita yang paling banyak di rumahnya. Di rumah. Berarti Rasul akan paling dekat dengan wanita yang paling banyak di rumah. Nanti saya jelaskan kenapa di rumah. Ya, ayeuna handeuleun alami abi banyak keluar rumah. ya. Itu hadis sahih, tidak berbeda pendapat. Nanti insya Allah next ya bulan depan khusus tolong MC ingetin Umi ya keutamaan rumah bagi seorang wanita muslimah. Ya. Bukan berarti tidak boleh keluar rumah, bukan. Ya kan? Kita harus keluar rumah kalau memang dibutuhkan untuk rumah kita. Bisa dipahami nggak Ibu? Iya, Ibu belajar ke sini harus. Bisa dipahami nggak? Ada sok Teh Mimin tong keluar rumah gogoleran di rumah ya kan? Nggak, bukan begitu. Itu mah tuh jadi mundur ke belakang. Ya, yang penting apa? Nanti kita bahas, oke? Insya Allah ya, mudah-mudahan kita ada umur ya. Nah, tapi yang pasti ada 4 tawaran dari Rasulullah. Mana mau yang mana? Dan kalau kata para ulama, mukmin itu kalau diberi 4 pilihan dia tidak akan milih 1, tapi berusaha 4-4-nya. Benar nggak? Iya. 1, perbanyak sholawat. 2, yatim. 3, berbalik paling baik kepada keluarga. 4, cicing di imah. Ya, baik ibu-ibu, itu aja dari Umi. Alhamdulillah. Semoga Rasulullah selalu hadir di hati kita. Ya, kita sedang berjuang banyak Bu. Pertama, gimana caranya kita bisa selamat dari neraka, ya Bu ya. Masuk ke surga bersama Rasulullah dengan posisi terdekat. Amin. Ya, nanti kita bareng-bareng majelis talim Humairo pakai dress code. Waduh, di surga nanti Bu. Pakai dress code di surga. Saya nanti ngajak, ayo ibu-ibu kemana Umi? Ke Rasulullah. Allah. Ya teh saha cek Rasul teh. Kami majelis talim Humairo ya Rasulullah. Di dunia ini kami selalu bersalawat kepadamu. Kami berusaha sekuat tenaga mencintaimu. Mau apa kalian? Mau botram ya Rasul. Iya, maaf Bu. Perempuan di dunia senangnya apa? Itu juga menjadi balasannya di surga itu nanti. Makanya ibu-ibu tong ayeuna senang-senang mah Bu. Bisi maaf modal ke surga kita habis. Ku senang-senang di sini. Maaf saya mah gitu Bu prinsip.
Saya berusaha untuk tidak banyak belanja. Kenapa? Biar nanti saya belanja di sana paling banyak. Di sana mall, Bu. Tahu mall? Kita kan senang shopping ya Bu ya. Pek rekam mana wae oge. Insyaallah. Nanti ya Rasulullah kami ingin ketemu Bunda Khadijah ya Rasul. Kami ingin ketemu Bunda Aisyah. Sini ayo ngumpul. Ya asik. Ek cerewet rek gimana ge Bung kema pek Bu ya. Iya. Semoga ini menjadi semangat kita ya Bu ya. Untuk satu Bu menjadi orang soleh ya. Semangat kita. Baik ibu-ibu, yuk kita berdoa. Nikmati doa ini. Jangan lewatkan momen doa ini tanpa kesan di hati kita. Saya yakin tidak ada yang kebetulan kita dikumpulkan sekarang. Karena Allah tahu kita punya banyak kebutuhan terhadap Allah. Dan mungkin kalau kita berdoa sendiri mungkin berat untuk mendapat pengabulan yang sempurna. Semoga siang ini ada orang-orang pilihan Allah yang Allah tidak akan tolak doanya hadir di sini. Amin. Ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Irhamna ya Rahman, kami memanggilmu ya Rahman. Rahmati kami, sayangi kami, kasihani kami, cintai kami. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zalalil wal Ikram. Dengan rahmatmu ya Rab tolonglah kami. Dengan rahmatmu ya Rab kabulkan doa-doa kami. Rabbi, kami datang ke sini ke rumahmu, dari rumah kami tidak ada lain. Karena kami ingin Engkau ridho kepada kami. Maka ridhoi pengajian ini ya Allah. Menjadi amal soleh kami yang utama pahalanya bagi diri dan keluarga kami. Robi, jadikan setiap kami keluar rumah ya Rabb memasuki majelismu, pulang ke rumah membawa keberkahan bagi sakinah mawadah rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah, jadikan setiap kami pulang ke rumah kami membawa hidayah bagi ketakwaan seluruh anggota keluarga kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Bila di antara kami ada yang datang membawa dosa, maka pulangkan kami ke rumah dengan ampunan-Mu ya Allah. Bila ada yang datang membawa kesulitan, maka pulangkan kami ke rumah dengan kemudahan dan solusinya ya Rabb. Bila ada yang datang dengan resah gelisah, dengan kesedihan dan kecemasan ya Rabb, dengan rahmat-Mu pulangkan kami ke rumah dengan ketenangan dan kebahagiaan. Ya Rahman, ya Rahim, dengan ridho-Mu ya Rabb. Jadikan pengajian ini pahalanya sempurna bagi dunia dan akhirat kami. Ya Allah, jadikan semua amal kami soleh dan terimalah semua amal kami menjadi pemberat timbangan kebaikan-kebaikan kami. Jadikan ya Rabb pahala kami menjadi bekal kami pantas masuk surga-Mu. Jadikan ya Rabb pahala kami menjadi bekal kami pantas bertemu menatap wajah-Mu. Dan jadikan ya Rabb pahala kami menjadi bekal kami pantas dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhai Allah, sibukkan kami di sisa umur kami hanya dengan ketaatan. Sibukkan kami dengan kebaikan, menempa ketakwaan. Jangan biarkan di sisa umur kami lalai ya Rabb. Jangan biarkan di sisa umur kami lalai dan bermaksiat kepadamu ya Allah. Jangan ya Rabb. Jadikan sisa umur kami fokus berbekal mempersiapkan husnul khotimah ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jadikan pahala kami menjadi pahala jariah bagi ayah dan ibu kami. Jadikan setiap kiriman pahala jariah kami menggembirakan mereka di alam barzahnya ya Allah. Jadikan ya Rabb orang tua kami, ayah ibu kami adalah hamba-Mu yang masuk surga tanpa hisab-Mu ya Rabb. Ya Rahman, jadikan dengan ridho-Mu pahala kami menjadi pahala jariah bagi suami kami ya Allah. Karena kami beramal ada ridho dan izin suami kami, ada kebaikan dia di dalamnya ya Allah, maka jadikan setiap amal kami menjadi bagian jariah untuk beliau ya Rabb. Rabbana taqabbal doa ya Allah, kami mohon ya Rabb, kami mohon rahmati kami ya Allah. Dengan rahmat-Mu tetapkan kami menjadi hamba-Mu yang mencintai dan dicintai oleh-Mu. Jadikan kami umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintainya dan dicintai olehnya. Jadikan kami umat
rahmatnya yang mendapatkan syafaatnya. Jadikan kami umatnya yang mendapat nikmat bermimpi indah bertemu dengannya. Dan jadikan kami umatnya yang sesurga sangat dekat dengannya. Rabbana, kami mohon dengan cinta-Mu ya Rabb, ampuni kami. Bila kami belum sungguh-sungguh mewujudkan perjuangan sehidup sesurga bersama keluarga kami. Ampuni kami bila kami banyak ya Rabb, banyak belum melakukan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Ya Rahman, ampuni kami bila kami hidup mengulangi salah dan mengulangi dosa-dosa lagi. Ya Allah, ampuni semua dosa seumur hidup kami. Dengan rahmat-Mu ya Rabb, bimbing kami ya Rabb. Dengan rahmat-Mu ya Allah, ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak keturunan kami ya Allah. Ampuni dosa ayah ibu kami ya Rabb. Ya Allah, tetapkan kami menjadi keluarga ahli takwa yang menolong agama-Mu. Jadikan kami keluarga ahli surga yang Kau haramkan dari api neraka Kamu. Ya Allah, jadikan kami keluarga ya Rabb yang Kau ampuni semua dosanya. Kau hapus salahnya, Engkau tutup aib-aibnya ya Rabb, dan Engkau perbaiki segala keburukan, kesalahan dan dosa-dosa yang ada di keluarga kami ya Allah. Perbaiki ya Allah, perbaiki hati kami, lembutkan kami sekeluarga ya Rabb. Mudahkan kami berbuat kebaikan ya Allah, mudahkan kami menjauhi keburukan ya Rabb. Ya Rabbi, jadikan kami keluarga yang Kau tolong semua urusannya, yang Kau mudahkan semua ya Allah kesulitannya, yang Kau cukupi semua kekurangan-kekurangannya, yang Kau bayar lunaskan semua hutang-hutangnya, dan yang Engkau ya Rabb, yang Kau cukupi kebutuhan-kebutuhannya, dan yang Engkau kabulkan semua doa, hajat, harapan dan impian-impiannya. Ya Allah, jadikan kami keluarga yang Kau tuntun dengan hidayah-Mu setiap perkataan, perbuatan, keputusan-keputusan ya Rabb. Dan ya Allah, jadikan kami keluarga yang Kau lindungi dari segala fitnah dunia dan siksa akhirat. Dan ya Allah, jadikan kami keluarga yang Kau selamatkan dari dosa jinah dan semua yang mendekatkannya, dan yang Kau selamatkan dari fitnah harta haram yang akan menghancurkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmat-Mu ya Rabb, inilah kami. Berikan kepada kami saat ini ya Rabb dekat dengan-Mu. Jadikan kami hamba-hamba yang Kau dekatkan dengan-Mu dan Kau ingatkan selalu kepada-Mu. Dan jadikan kami hamba-hamba yang Kau berikan nikmat saat munajat dan nikmat khusyuk di setiap sholat kami. Dan jadikan kami hamba-Mu yang selalu Kau kabulkan semua doa-doanya. Ya Allah, inilah kami. Engkau maha tahu kami lelah ya Rabb. Engkau maha tahu betapa banyak beban-beban hidup kami, tapi kami tahu ada Engkau yang selalu dekat dengan kami. Kuatkan iman kami ya Allah, agar kami sanggup bertawakal dan bergantung kami kepada-Mu hanya dalam segala urusan-urusan kami. Ya Allah, inilah kami. Berikan kepada kami nikmat menumpahkan segala rasa dan asa yang menyesakkan dada kami. Nikmatkan kami berkeluh kesah hanya kepada-Mu, agar kami tidak pernah berkeluh kesah kepada manusia. Nikmatkan kami meminta kepada-Mu, agar kami tidak pernah meminta dan berharap kepada manusia. Cukuplah Engkau yang menolong kami ya Rabb, maka tolonglah kami, kabulkan doa-doa kami. Silahkan ibu-ibu semua berdoalah, yakin Allah mengabulkan doa kita ya. Ya Allah, tolong kami Rabbi. Tidak ada yang bisa menolong kami kecuali Engkau ya Rabb. Tolong kami ya Rabb. Hanya meminta kepada-Mu tidak akan pernah menghinakan, dan hanya meminta kepada-Mu itu yang tidak akan pernah mengecewakan.
Maka kami berdoa dengan yakin ya Allah bahwa semua doa kami ini telah Engkau kabulkan. Rabbana, Engkau Maha tahu. Kami yang berkumpul ini adalah umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan ya Allah salawat kami dengan cinta, rindu dan iman kami kepadanya. Sampaikan ya Allah. Berikan kepada kami hati yang nikmat bahwa salawat kami Engkau sampaikan kepadanya ya Rabb. Silahkan ibu-ibu bersalawat masing-masing. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Ya Rabbi, kami merindukannya ya Allah. Kami mencintainya ya Rabbi. Jangan hilangkan rasa rindu dan cinta yang indah di hati kami ini. Tetapkanlah kami memilikinya sampai kelak kami menemuimu dan bertemu dengannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berkahi sisa umur kami ya Rabb. Jadikan umur terbaik kami di penutupnya, jadikan umur terbaik kami di penghujungnya. Jadikan hari terbaik bagi kami di hari kami wafat husnul khotimah. Memanggilmu rindu la ilaha illallah menjadi kalimat terakhir kami di muka bumi ini ya Rabb. Dan ya Allah, jadikan hari terbaik bagi kami di hari dua kaki kami tiba di surgamu ya Rabb. Kami berkumpul bersama ayah ibu kami, bersama suami kami, bersama seluruh anak cucu mantu keturunan kami. Hari itu Kau tetapkan kami menjadi keluarga ahli surgamu ya Rabb. Jangan ya Rabb, jangan ada satu pun dari keluarga kami yang tercinta yang disentuh api neraka-Mu. Selamatkan kami semua ya Allah, selamatkan kami semua. Dan ya Allah, jadikan hari terbaik bagi kami di hari kami memandang wajah-Mu, tersenyum ridho kepada kami. Ridhoi kami ya Allah, ridhoi kami. Dan tersenyum kami memandang wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersenyum ridho memberikan syafaatnya untuk kami dan memanggil kami umatnya ya Allah. Ya Allah, sampaikan kami di hari terbaik itu ya Rabb. Sampaikan ya Allah. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk kita salawat satu kali aja ibu-ibu, melembutkan hati kita. Sallallahu ala Muhammad wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Kita telah sama-sama saling menemani, berdoa, bertakarub kepada Allah. Semoga sampai semuanya pada ridha Allah. Jazakumullah khairan katsiran, al-humaira dan semua yang hadir. Umi mohon maaf lahir batin bila dalam penyampaian dakwah Umi ada kesalahan, ada yang tidak pantas di Umi ucapkan atau Umi lakukan. Umi mohon ampun semuanya pada Allah dan mohon dimaafkan oleh semuanya ya. Dan mohon doanya untuk bulan depan. Umi mungkin tidak hadir di pekan pertama tapi diberi jadwal insya Allah di pekan kelima. Insya Allah Umi ada tugas dulu dakwah di Baitullah. Mohon doanya Umi lancarkan ya, dan semoga kita suatu saat ditakdirkan bisa bersimpuh bersama di Masjidil Haram ya. Doakan Umi, maafin lahir batin Umi ya, doakan Umi lancar semuanya ya. Insya Allah kita akan lama tidak bertemu, Anda ketemu bulan November akhir ya, Kamis kelima insya Allah ya. Mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun Umi, jazakillah khair atas ilmu dan nasihatnya.
Mudah-mudahan Umi diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam perjalanan dakwahnya. Bunda-bunda, sebelum ditutup, kami informasikan untuk kajian pekan depan, insya Allah ada Ustadz Nur Ihsan Jundullah ya Bu, yang biasa dipanggil Kang Abe. Kita tunggu kembali kehadiran bunda-bunda, semoga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk bisa kembali berthalabul ilmi bersama di masjid ini. Yang kedua, mungkin bunda-bunda masih ingin ada yang berdonasi, berinfak karpet, kita masih membukanya, ada di depan ya Bun. Dan jangan lupa juga kajian kita diliput oleh YouTube ya Bun, UBM Channel Official. Boleh di subscribe, bisa di komen atau di share ke teman-teman. Begitu itu aja informasi dari kami ucapkan terima kasih atas perhatian bunda-bunda semua. Dan saya pribadi juga teman-teman pengurus mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Marilah kita tutup kajian dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah, amin. Fi amanillah bunda-bunda, semoga selamat sampai rumahnya masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.